Selamat malam untuk Bapak-Bapak penguji dan Bapak pembimbing. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari proposal tesis saya mengenai form recognition dan pengenalan karakter menggunakan usia. Sebelumnya akan dibagi menjadi 3 sesi ya, ada pendahuluan, landasan teori, dan yang terakhir ada eksplorasi data. Jadi kita masuk saja langsung ke dalam abstrak. Jadi di sini saya melakukan penelitian ini selain dikarenakan tugas dari pihak kampus, ini dilakukan untuk tuntutan perusahaan, di mana perusahaan ingin menggunakan teknologi terbaru untuk mendukung industri 4.0. Langsung saja kita masuk ke batasan masalah. Jadi untuk kasus kali ini saya memiliki 2 batasan masalah, di mana satu basic data yang digunakan hanya image digital saja, tidak menangani hasil tulisan tangan. Yang kedua, dikarenakan data ini sifatnya sangat sensitif, jadi saya menggunakan sumber lain yang saya ambil dari NIST. Kondisinya cukup sama dengan kondisi yang berjalan di lapangan, di mana image ini belum diberi label dan belum tertata. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Mungkin sebelumnya sudah saya singgung juga. Jadi ini saya mendapatkan kasus ini itu di tempat perusahaan saya bekerja, di mana perusahaan itu membutuhkan sebuah sistem yang baru, di mana harus menggantikan fungsi kerja admin. Jadi ini ada permasalahannya ada di pembelian, di mana sebelumnya itu bagian admin di pembelian itu melakukan input masih secara manual. Jadi kita ambil formnya, dilihat dan diketik, dimasukkan manual ke dalam sistem. Dan diharapkan sih dari perusahaan inginnya itu program di mana nggak perlu lagi ada admin untuk melakukan input. Jadi di sini saya melakukan survei lapangan dan akhirnya menemukan jawabannya, di mana saya bisa membuat sebuah sistem yang melakukan scanning gambar dan nanti hasil scanningnya itu akan dirubah dalam format JSON dan akan dipindahkan ke dalam sistem utama. Jadi ada 2 rumusan masalah di sini. Jadi harus mengetahui sistem seperti apa sih yang dibutuhkan untuk input data. Mengingat formnya itu kan tidak terkelompok dan dilakukan proses input itu sebelumnya manual. Nah, yang kedua tuh sistem baru ini apakah bisa mengurangi admin yang ada atau hanya mempermudah pekerjaan admin. Ditambah di satu sisi ini dituntut untuk meningkatkan akurasi data. Dan kita masuk ke bagian berikutnya, kita masuk ke landasan teori. Mungkin di sini saya nggak akan lama karena ini sebelumnya sudah pernah saya jelaskan di 1 UTS ya Pak ya. Jadi mungkin pertama kita masuk ke dalam CNN. Jadi CNN itu merupakan sebuah pemodelan yang digunakan untuk memproses citra digital. Jadi jika ada image itu bisa kita training untuk mengetahui hasilnya itu bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Secara garis besar, sebenarnya CNN ini pengembangan dari multi-layer perception yang sebelumnya itu dirancang untuk mengolah gambar 2 dimensi. Cuman seiring perkembangan zaman, si MP ini ditinggalkan dan akhirnya dikembangkan CNN yang bisa mengolah gambar 3 dimensi dan dirubah dalam bentuk 4 dimensi atau yang bisa kita kenal tensor. Nah, ini mungkin sedikit penjelasan algoritmanya, Pak. Jadi di sini mulai dari proses input, nanti akan dilakukan proses di convolutional layer. Di sini dia akan mulai dipetakan bit-bitnya. Jadi kan kalau misalnya image itu biasanya kita kenal dengan tensor. Dia itu memiliki ketebalan, ketinggian, lebar, dan relasi antar kedalaman. Nah, nanti dari setiap hasil yang di dalam konvolusional itu akan ada fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasinya itu menggunakan relu ya. Jadi di sini menggunakan relu untuk menentukan nilai error. Nanti kalau misalnya errornya terlalu tinggi, itu akan diperbaiki di balik lagi ke depan di convolutional layer, diperbaiki hingga mencapai nilai yang dianggap baik. Habis itu akan dilakukan pooling. Pooling ini biasanya dilakukan menggunakan fungsi max. Jadi kita ambil nilai yang terbesar dan itu akan terus dilakukan sampai didapatkan semua informasi yang ada di dalam gambar. Setelah itu dilakukan proses flatten. Flatten itu apa? Jadi flatten itu merubah bentuk yang sebelumnya itu tensor dirubah menjadi vektor. Nah, nanti dari vektor itu akan dirubah lagi menjadi array 1 dimensi ya. Nanti array 1 dimensi ini akan dihubungkan fully connect. Jadi semuanya itu nyambung. Bedanya dengan waktu di convolutional layer itu nggak semuanya nyambung. Jadi hanya data-data yang diperlukan saja.
Nah, nanti sesudah melalui fully connect dilakukan fungsi softmax, dan itu nanti akan bisa mendefinisikan gambar itu sesuai dengan label yang ada. Jadi dia bisa menebak gambar sesuai dengan label, tentunya dengan akurasi yang saya harapkan di atas 80% dan di bawah 90%, Pak. Berikutnya ada OCR. OCR itu juga merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk menerjemahkan fungsi image ke dalam bentuk teks. Nah, cuma ada batasannya di sini adalah yang diterjemahkan itu adalah hanya tulisan saja, tidak menerjemahkan gambar, garis, dan lain-lain. Jadi benar-benar kalau misalnya kita ibaratkan tuh, misalnya di gambar ada tulisan house, maka akan dirubah menjadi teks house yang disimpan dalam format ASCII. Dan untuk tahapannya sendiri sebenarnya di sini ada 5 ya. Pertama itu ada input image, jadi waktu image-nya dimasukin. Nah, tahapan berikutnya ada preprocessing. Preprocessing itu kasarnya menghilangkan noise-noise yang ada dan juga menyesuaikan gambar. Kadang kita bisa bayangkan kalau misalnya kita hanya membutuhkan huruf karakter tapi gambarnya itu berwarna. Nah, di sini dirubah menjadi grayscale. Kedua, lanjut ada segmentation. Ini mulai melakukan pemecahan-pemecahan menjadi bit-bit yang lebih kecil. Nah, terakhir ini adalah namanya ada feature extraction. Di sini itu dari bit-bit yang sudah dipisahkan kembali disatukan, namun di sini hanya dibatasi untuk yang huruf saja. Nah, klasifikasi adalah ini untuk menentukan apakah ini huruf, apakah ini nanti akan menjadi spasi atau enter, dan terakhir adalah post processing. Post processing di sini adalah merubah hasil akhirnya, misalnya di sini teks asing sesuai dengan kebutuhan kita sebagai user. Berikutnya di sini ada eksplorasi data. Jadi ini ada apa saja yang sudah saya lakukan dengan dataset yang ada. Pertama saya di sini melakukan analisa apa ya. Jadi di sini kita bisa lihat di sini ada dua gambar form. Dua form yang berbeda. Yang pertama 1040 dan yang kedua adalah 4562. Di sini kita bisa lihat bahwa form-form di sini itu belum memiliki label. Nah, berikutnya kita mengeksplor lebih jauh, Pak, di sini. Di sini saya menemukan bahwa setiap image itu memiliki satu extension bawaan. Nah, extensionnya itu disimpan dalam bentuk format FMT, dan line pertamanya itu menunjukkan identitas ID dari image tersebut. Nah, di sini saya bisa melihat bahwa data ini tuh sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memberikan label kepada gambar-gambar yang ada, Pak. Dan sebelum masuk lebih jauh, di sini ada 3 tahapan yang sudah saya lakukan untuk melakukan preprocessing data. Jadi pertama itu melakukan pemetaan alamat image ke dalam array. Kenapa ini dilakukan? Ini dilakukan karena si image-nya itu tersebar secara random di dalam folder utama. Jadi bisa aja mungkin di folder ke-1 ada form dari supplier pertama, dan mungkin di folder yang kelima juga ada form dari supplier pertama. Dan ini akan saya lakukan pemetaan alamat ke dalam satu array. Tujuannya untuk mempermudah proses selanjutnya. Nah, yang kedua, setelah saya sudah memetakan alamat ke dalam satu array, di sini saya mencoba untuk memisahkan file-file yang identik itu ke dalam folder-folder yang baru. Tujuannya apa? Tujuannya ini untuk memudahkan saya untuk memberikan label nanti ke depannya. Dan yang terakhir ini adalah melakukan proses labeling. Dan khusus labeling ini menurut saya ini proses yang sangat menyusahkan dan memakan waktu yang sangat lama. Nah, mungkin di sini saya akan masuk sedikit ke dalam code-nya. Di sini ada pemetaan image. Jadi di sini yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, saya mengambil semua path image yang ada, lalu saya menggabungkannya ke dalam array. Array-nya itu array images, bisa kita lihat. Dari sini saya coba menampilkan satu di indeks kedua, itu kita bisa bisa lihat alamatnya itu ada sesuai dengan yang tertera dan format dari image-nya itu adalah PNG. Nah, sesuai juga yang tadi sudah saya jelaskan, maka tahapan selanjutnya adalah saya mengelompokkan form tersebut. Di sini saya mencontohkan tadi ya 1040. Jadi di sini saya menyamakan label-label yang di dalam FMT, lalu saya samakan, dan nanti setelah itu saya timpa si path-nya itu, karena kebetulan ini path-nya sama, yang beda itu hanya extension-nya. Jadi saya kopikan ke dalam sebuah list, dan di sini saya ganti extension-nya menjadi .png. Setelah itu saya menggunakan function showtil ini untuk memindahkan image-image yang ada ke dalam alamat yang baru. Dan ini untuk proses labeling di sini saya cukup
memakan waktu yang sangat lama sekali, Pak. Di sini makan waktu lamanya udah saya jelasin juga. Jadi di sini saya mencoba sampai 3 kali. Jadi percobaan pertama dan kedua itu sebenarnya bisa saya bilang gagal, tidak sesuai. Jadi mungkin saya review sedikit dulu, Pak. Jadi yang pertama itu saya melakukan labelingnya secara regional, Pak. Jadi misalnya dalam satu label itu ada nama, ada alamat, dan ada detail. Itu saya kasih bounding box-nya itu satu-satu. Nah, cuman di sini tahapannya itu sangat memakan konsumsi waktu, dan waktu sudah dijalankan, ini malah menyebabkan proses CNN ini nggak bisa ngebedain form ini masuknya ke form yang ke-1 atau form yang kedua. Nah, setelah saya teliti, ini tuh ada masalah ternyata setiap image itu dia koordinatnya nggak sama, ada yang lebih miring dan ada yang enggak. Nah, di sini akhirnya saya coba, sepertinya nggak bisa nih kalau saya maksain memakai regional labeling. Jadi saya masuk ke tahapan kedua di mana saya mencoba melabel berdasarkan nama file. Setelah dijalankan, hal ini juga nggak bisa saya lakukan, Pak. Kenapa? Karena sebenarnya key uniknya itu bukan di nama filenya, tapi key uniknya itu ada di file FMT-nya. Dan di situ saya nggak bisa langsung melakukan mapping. Nah, jadi setelah itu saya mencoba melakukan penelitian lagi dan mencari-cari, dan akhirnya saya menemukan suatu cara di mana saya melakukan label itu berdasarkan lokasi file yang baru. Dan ini mungkin sejalan dengan apa yang sudah saya lakukan di tahapan reprocessing sebelumnya, di mana saya sudah mengelompokkan form yang seragam itu ke dalam satu file yang sama. Jadi ini sudah saya lakukan, dan berikut adalah code-nya. Jadi di sini sebelum saya melakukan proses hot encode ya Pak ya, jadi saya pertama mau mengecek dulu nih sebenarnya datanya itu bisa nggak sih. Jadi di sini saya kasih satu path data dir, dan di sini ada satu lagi namanya kategoris. Kategoris itu apa? Kategoris itu adalah subfolder dari form-form ini disimpan. Jadi ada form 1 dan form 2 ini sesuai dengan nama subfoldernya. Di sini saya coba juga untuk mendeteksi apakah image-nya ini sudah bisa langsung diproses atau belum. Jadi saya coba rubah semuanya ke dalam bentuk grayscale, walaupun memang sebelumnya itu sudah grayscale, ini saya hanya untuk memastikan saja. Dan saya coba show ke dalam sebuah kanvas, dan saya lihat memang sudah grayscale, cuman di sini saya dapatin ukuran itu terlalu besar, Pak. Ini sekitar 3000 kali 2000 pixel. Jadi ini sebelum saya masukkan ke dalam proses label, di sini saya melakukan resize dulu Pak sebenarnya. Jadi saya resize ke dalam ukuran 500 kali 500 pixel. Tujuannya biar apa? Tujuannya waktu biar melabel itu bisa lebih cepat. Nah, kita bisa lihat di sini saya menyediakan satu array kosong training data Pak. Dan saya membuat satu function di sini untuk mendefine kita membuat training data. Jadi intinya di dalamnya ini tuh, pertama saya merubah image-image yang ada itu bentuknya ke dalam NumPy. Nah, nanti setelah menjadi NumPy array, saya akan menyisipkan labelnya itu ke dalam NumPy-nya, Pak. Bisa kita lihat di sini, mungkin ada new array itu ada kita resize. Nah, nanti waktu yang menyisipkan itu di training data.append, waktu new array dan class 6. Nah, cuman mungkin perlu diketahui juga, class 6 di sini saya belum mencoba meneliti lebih jauh, tapi sejauh ini yang support itu hanya integer saja. Jadi saya nggak bisa masukin huruf. Jadi saya di sini saya umpamakan kalau 0 itu adalah dari form yang pertama, sedangkan 1 adalah form yang kedua. Dan bisa kita lihat di sini proses pemberian labelnya itu lebih simpel dari tahapan pertama atau kedua, dan membutuhkan waktu yang lebih singkat. Nah, sesudah saya memasukkan label ke dalam NumPy array, tahapan berikutnya adalah saya mengembalikan image-image tersebut ke dalam bentuk array biasa. Dan selanjutnya adalah di sini saya melakukan proses CNN. Jadi proses CNN yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini CNN memiliki fungsi untuk mengkategorikan sebuah form ini tergolong milik supplier yang mana, apakah milik supplier yang pertama atau supplier yang kedua. Nah, mungkin sini saya akan menjelaskan sedikit arsitektur yang saya gunakan di sini adalah menggunakan COVNet ya. Ini mungkin yang standar saja. Dan ini pembuatan modelnya sudah bisa membedakan form yang berbeda karena sudah dilakukan modifikasi pada saat proses relabel. Mungkin di sini kita langsung lihat saja Pak ke dalam code-nya. Nah, di sini saya menggunakan Keras. Kenapa saya menggunakan Keras? Sebelumnya saya menggunakan TensorFlow, Pak. Cuman saya rasa itu berat sekali. Cuma karena di sini saya formnya hanya menggunakan 2 jenis saja dari sekian, ada dari 6 form yang ada. Jadi di sini saya menggunakan Keras. Kenapa saya menggunakan Keras? Karena pertama, menurut saya Keras itu lebih cepat.
Nah, jadi bisa kita lihat, tadi saya menjelaskan saya menggunakan konvolusional 2 dimensi dan menggunakan max pooling. Mungkin sebelum saya masuk ke dalam proses CNN-nya, di sini saya juga menggunakan piclet. Jadi piclet itu berfungsi untuk menyimpan data yang sudah saya beri label sebelumnya. Jadi saya nggak perlu ngeran relabel itu berkali-kali, jadi cukup sekali saja dan itu nanti saya simpan ke dalam sebuah file. Nah, di sini berikut saya melakukan proses CNN-nya Pak ya. Di sini saya menggunakan konvolusional 2 dimensi dan aktivasinya menggunakan relu waktu learning-nya. Di sini saya menggunakan hanya sekitar 2 layer. Dan di sini, sesudah itu saya melakukan proses flatten di sini merubah dari tensor itu menjadi bentuk vektor. Sesudah itu saya mencoba melakukan fitting model dan ternyata di sini berhasil. Jadi sudah bisa membedakan mana sebenarnya yang form dari supplier pertama dan form dari supplier kedua. Nah, cuma di sini ada beberapa tahapan yang belum saya lakukan. Salah satunya adalah melakukan testing akurasi. Mungkin dikarenakan saya mungkin akan ngelakuin itu nanti setelah semua formnya sudah saya mappingkan. Kami kan baru trial saja, jadi saya baru menggunakan 2. Sebenarnya masih ada 4 jenis form lagi yang perlu saya masukkan sehingga nanti datanya lebih variatif dan mungkin akurasinya bisa lebih baik kalau misalnya semua form yang ada itu sudah dimasukkan. Nah, mungkin sesudah itu saya masuk ke p-test syarat. Di sini saya sedikit mencoba seperti apa sih secara kerjanya OCR itu. Dan sebenarnya ini simple banget karena library-nya itu sudah disediakan, itu menggunakan p-test syarat. Jadi sebenarnya cukup saya panggil seperti code yang ada di sebelah kanan. Saya hanya mengambil perlu memasukkan alamat image dan di print saja seperti itu. Dan kita bisa lihat, cuma di sini masih ada beberapa kendala. Seperti yang kita lihat, kalau misalnya dia terpotong garis, itu secara pembacaannya juga berubah. Dan mungkin ini isunya akan saya jelaskan di slide berikutnya, Pak. Nah, di sini sejauh ini ada 2 isu yang saya dapat. Jadi pertama itu, kalau misalnya ada garis horizontal atau vertikal, itu bisa mempengaruhi tingkat akurasi. Dan yang saya tangkap di sini, saya harus menghilangkan bingkai vertikal dan horizontal sebelum saya melakukan proses OCR menggunakan p-test syarat. Nah, yang kedua itu adalah cara pembacaan p-test syarat itu sendiri, dia itu adalah dari kiri ke kanan. Nah, sedangkan datanya itu nggak semua kita baca dari kiri ke kanan. Mungkin kalau kita perhatiin slide sebelumnya, nah ini Pak, mungkin setelah nama itu sebenarnya harusnya bacanya schedule B interest and divide income, tapi di sini justru bacanya malah yang lain ya. Nah, di situ malah baca OMB 01545 itu karena ada di sebelah kanannya, jadi baca itu dari kiri ke kanan. Dan mungkin di sini saya harus melakukan pendalaman lebih lagi supaya mungkin di tes syarat ini bisa oke, jadi bisa baca dari kiri ke kanan atau bisa baca dari atas ke bawah tergantung dari jenis form yang ada. Mungkin sekian Pak, itu dari presentasi saya. Terima kasih untuk waktunya.